kita berdoa. Sungguh anugerah-Mu kami terima di dalam kehidupan kami. Dan perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan dari hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan biarlah hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu melalui kehidupan kami Tuhan dimuliakan. Dan biarlah Engkau terus bekerja Tuhan melalui dan di dalam kami, mengubahkan kami hari lepas hari semakin serupa dengan gambaran Kristus, anak-Mu yang tunggal. Pimpinlah kami setiap hamba-hamba-Mu, baik yang menyampaikan firman maupun hamba-hamba-Mu yang duduk diam mendengarkan. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan Imlek minggu depan. Wah, pasti ada semangat yang beda nih ya. Oke, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Pagi hari ini menjelang siang saya mengajak kita sekalian membuka dari Injil Yohanes pasal ke-15. Injil Yohanes pasal ke-15. Mari kita sama-sama menyimaknya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang punya akses kepada Alkitab, bukalah Alkitab. Jadi jangan hanya dengar saya dibacain, tetapi Bapak Ibu Saudara sendiri juga menyimak ya. Mau melalui HP, melalui Alkitab fisik yang saudara bawa, silakan ya. Kita sama-sama menyimaknya. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ini saya percaya sangat tidak asing ya bagi kita semua. Kita sudah sering baca, sering bahas bagian ini. Namun merenungkannya kembali tidak mengurangi keindahan bagian ini. Saya mengajak kita semua memperhatikan di dalam perikop yang diberi judul pokok anggur yang benar ini. Tuhan Yesus sedang membahas atau menggunakan suatu ilustrasi ya, ilustrasi yang sederhana, yang akrab di telinga para pendengar, ya murid-murid pada saat itu atau orang-orang Kristen mula-mula. Ilustrasi yang sederhana ya tentang pohon anggur. Pohon anggur itu sesuatu yang vital bagi orang Israel ya. Mereka tanam anggur dan itu akrab dengan mereka ya. Umum bagi mereka. Nah, saya mencoba menguraikan sedikit supaya pesan Yesus yang sama ini dapat kita terima dengan baik. Nah, saya ingin cerita ya, suatu kali Ibu Ketua Majelis itu menghubungi saya ya. Contoh Randy pindah dulu ya sementara gitu, pindah dulu sementara atau boleh pindah seterusnya ke pastori sebelah nih ya di lantai 3. Jadi ada satu
eh, ruangan yang kosong ya, dulu ditempati Contoh Andri karena Contoh Andri sudah tidak di situ. Contoh ini boleh tinggal di situ karena kenapa? Karena di pastori yang saya tinggal, jadi tempat saya sekarang itu waktu itu ada balok ya di plafon itu. Saya nggak tahu juga balok itu untuk menopang apa begitu ya. Tapi saya perhatikan ini mulai retak gitu ya. Kemudian saya bilang, Bu Suyung boleh nggak ada perbaikan gitu ya. Ini baloknya retak. Nanti kalau jatuh, karena pas banget di tempat di bawahnya saya tidur gitu ya, tempat tidur saya di bawahnya. Kalau suatu ketika jatuh, wah saya bisa nggak bangun lagi gitu ya. Terus oke gitu. Oke, jadi Contoh Randy pindah dulu ya sementara. Tapi kalau Contoh Randy mau pindah di situ seterusnya, karena pastori di sebelah di lantai 3 itu lebih baru gitu ya daripada yang saya tinggali sekarang gitu. Boleh juga Contoh Randy boleh pilih gitu ya. Saya bersyukur majelis menyediakan tempat yang baik begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya memilih nggak apa-apa, saya nggak mau pindah gitu ya. Saya lebih nyaman di tempat saya. Tahukah Bapak Ibu Saudara kenapa? Karena kalau di lantai 3 saya itu nggak bisa tanam gitu ya. Saya tidak bisa bercocok tanam. Saya punya satu hobi, saya suka pelihara tanaman hias gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke pastori saya gitu ya, boleh nih ya. Suatu ketika teman-teman Bapak Ibu Saudara mau datang, mau tengok bagaimana sih pastori kami gitu ya. Berkunjung misalnya nanti Cynthia mau berkunjung ke tempat kami boleh gitu ya. Wah kalau ke tempat saya Bapak Ibu Saudara akan menemukan ada banyak tanaman gitu ya, banyak banget. Saya di pastori saya itu tidak ada tanah gitu ya, semuanya tertutup begitu ya, semen, ada tackle-nya, nggak ada tanah. Tapi saya tidak kekurangan cara gitu ya, saya bisa beli pot, kemudian saya isi tanah, nah saya tanam lah gitu ya. Saya suka sekali tanam tanaman begitu. Nah kalau Bapak Ibu Saudara mungkin berkunjung ke pastori hamba Tuhan yang lain, misalnya Boksu John Lee. Wah, Bapak Ibu Saudara akan ketemu Boksu John Lee ada pelihara banyak ikan, macam-macam ikan gitu ya. Macam-macam ikan, ada kura-kura saya pernah lihat gitu. Iya tapi saya agak kapok gitu ya, pelihara ikan. Nah suatu saat Boksu Joshua itu pernah ya, Contoh Randy, maukah Contoh Randy mengadopsi 3 ekor ikan cupang saya gitu ya. Wah, saya nggak pernah pelihara ikan cupang, tapi ya udahlah bolehlah gitu ya. Akhirnya saya pelihara 3 ikan cupang itu, nggak lama mati ya. Dia cuman beberapa bulan bertahan. Ya saya pikir namanya ikan cupang, dia bisa hidup berapa lama begitu. Dan memang mudah mati saya kira ya. Jadi udahlah saya kapok, saya nggak mau pelihara ikan lagi, kasihan kalau mati gitu ya. Saya merasa kalau hewan itu lebih kasihan kalau mati daripada tanaman. Nah beda kalau tanaman, dia mati, ya udah besok saya beli lagi gitu ya. Hari ini gagal, ada kesempatan beli lagi, saya tanam lagi gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya satu tanaman, Morning Glory ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bunga Morning Glory, ada macam-macam warna. Itu sih sebenarnya sejenis kangkung ya. Morning Glory itu sejenis dengan tumbuhan kangkung, tapi dia tumbuhnya merambat. Nah kalau Bapak Ibu Saudara makan kangkung, beli kangkung, sayur di pasar, kayaknya dia lurus-lurus aja ya. Nah sebenarnya dia merambat juga. Jadi dia tanaman yang dia bisa merambat gitu ya. Dia punya sulur-sulur, kemudian dia melingkar-lingkar. Nah itu Morning Glory. Bagi saya itu warnanya indah gitu ya. Dia punya warna biru tua keunguan. Wah, dan uniknya dia cuma mekar di pagi hari. Namanya juga Morning Glory gitu ya. Jadi dia mekar di pagi hari dan itu indah gitu ya. Nanti dia jam-jam 10 itu sudah mulai bunganya mulai tutup gitu. Nah bagi saya mengamati, saya tiap pagi keluar siram, kemudian lihat bunga yang indah itu. Nah saya teringat juga dengan ilustrasi Tuhan Yesus ya. Tentang pohon anggur. Pohon anggur itu juga pohon yang merambat. Nah mirip nih dengan pohon Morning Glory saya gitu ya. Morning Glory memang tidak berbuah tapi anggur berbuah. Jadi pohon yang merambat ini saya perhatikan dan ya saya bisa merenungkan kembali tentang ilustrasi ini ya yang Yesus pakai. Nah Bapak Ibu Saudara di dalam pasal
15 yang barusan kita baca, Yesus itu memulai dengan pernyataan ketujuh. Dan yang terakhir dari rangkaian dia itu menyatakan akulah gitu ya. Ada pernyataan-pernyataan Yesus yang dicatat oleh Injil Yohanes ini dengan kalimat pertamanya akulah. Nah, ini deklarasi atau pernyataan Yesus. Yang pertama misalnya ya, pertama itu akulah roti hidup. Itu di pasal 6 ayat 35. Kemudian akulah terang dunia, yang kedua. Kemudian akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Nah, jadi akulah begitu ya. Yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Pasal 11 ayat 25. Pasal 14 ayat 6 yang kita mungkin udah hafal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir yang ketujuh yang kita baca tadi ya. Akulah pokok anggur yang benar, Yesus mengatakan ini. Semua pernyataan Yesus ini hendak menyatakan secara kiasan apa peranannya di dalam karya penebusan manusia. Bapak Ibu Saudara, akulah pokok anggur yang benar atau akulah pokok anggur yang sejati itu sama dengan mengatakan kalau di dalam pasal 6 ayat 32 roti yang benar dari sorga. Ya, roti yang benar dari sorga atau roti yang sejati. Nah, kalau berarti ada yang benar, ada yang sejati, ada yang tidak sejati dong gitu ya. Ada yang gak benar-benar dong, ada yang gak sungguh-sungguh gitu ya. Sebelumnya kan Yesus mengklaim dirinya, aku ini roti, akulah roti hidup, roti yang sejati. Bukan Musa yang memberikan mana ya, roti yang turun dari sorga itu bukan Musa tetapi Allah. Nah, maka sekarang di dalam pasal yang kita baca, Yesus itu seperti sedang membawa para audiens pendengarnya, murid-murid itu untuk mengingat kembali di dalam kitab para nabi. Misalnya di dalam Yesaya ya, Yesaya pasal 5 tentang nyanyian kebun anggur. Nah, ada satu ilustrasi juga atau gambaran yang dipakai kebun anggur. Yesaya 5 ayat 7 misalnya ya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu Saudara, Israel itu adalah pohon-pohon anggur itu ya, tanam-tanaman kegemaran Allah. Tetapi mereka gagal karena alih-alih keadilan dan kebenaran, Allah justru menjumpai apa tadi dikatakan, kelaliman dan keonaran. Nah, pada bagian ini Yesus itu mendeklarasikan dirinya, inilah aku, pokok anggur yang sejati itu, yang tidak gagal seperti Israel. Dialah Israel yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lanjutkan ayat yang kedua. Ada hal yang menarik perhatian saya begitu ya di dalam ayat kedua. Dikatakan demikian ya, setiap ranting yang tidak berbuah dipotong. Nah, saya kira jelas ya, kalau ada ranting-ranting yang tidak berbuah, tidak produktif, dipotong. Nah, tetapi yang berbuah, yang kelihatan ada muncul tunas buahnya itu dibersihkan atau dipangkas. Ya, tentu bukan buahnya yang dipangkas ya, sekitarnya itu supaya apa? Supaya fokus pertumbuhan, nutrisi yang diserap itu menjadi fokus nanti menghasilkan buah yang lebat. Jadi dibersihkan itu ada aktivitas memotongnya, dipangkas gitu ya. Dibersihkan, dipangkas supaya lebih lebat buahnya. Bapak Ibu Saudara, pengalaman atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita kerap kali Tuhan pakai untuk apa? Untuk memangkas kita. Memang ketika kita dipangkas, ini bukanlah hal yang menyenangkan ya. Justru pedih, menyakitkan. Tetapi itulah treatment yang baik Bapak Ibu Saudara. Ketika dipangkas itu demi pertumbuhan kita. Kita dapat menghasilkan bunga yang indah. Kita dapat menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh siapapun. Dan tentu saja yang menyenangkan Dia. Bapak Ibu Saudara, kemudian Yesus melanjutkan ya di dalam ayat yang ketiga ya.
Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Para murid ini sudah bersih ya. Ini reverse lagi mengingatkan kembali tentang peristiwa di dalam pasal ke-13 ya. Pasal 13, Yohanes pasal 13 itu ada peristiwa pembasuhan kaki. Ya, Yesus mengatakan kamu sudah bersih. Kamu cuma perlu basuh kaki, gak perlu mandi begitu ya. Nah, tetapi yang membuat para murid itu bersih itu bukanlah pembasuhan kaki itu atau bukan juga baptisan itu. Sesungguhnya yang membuat para murid itu bersih adalah firman atau kata-kata pengajaran yang selama ini mereka dengar dari guru mereka. Itulah yang membersihkan. Firman itu membersihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya itu pergi ya, saya dan koko saya almarhum sudah nggak ada ya di dalam masa COVID kemarin, saya kehilangan dia. Kami waktu itu pergi bersama, kita itu beli wrap salad gitu ya, salad yang di wrap itu loh, ada bungkusnya seperti kulit apa itu ya. Nah itu seperti kulit lumpia mungkin ya. Nah kami beli itu, salad isinya sayur-sayuran nih ya. Kami beli ada satu toko favorit istrinya, kami beli di situ. Nah saya ingat banget, kalau di dalam campuran sayur-sayuran itu ya ada selada, ada apa segala macam, tomat dan sebagainya. Kalau ada satu sayuran ini, yaitu daun ketumbar. Daun ketumbar atau cilantro, itu dia tuh bisa ngerasa mual kayak mau muntah gitu ya. Kenapa? Karena daun ketumbar itu wangi banget ya, aromanya itu wangi dan dia gak suka gitu ya. Rasanya juga tajam. Nah jadi kayak wah ini gak enak banget, dia bener-bener mau muntah gitu ya kalau ada. Saya jadi keinget karena kalau misalnya ya kita ada kebersamaan nih dia, selama saya di Immanuel sering banget ternyata daun cilantro itu hal yang sering ya dimakan gitu di sini. Kalau kami di Jawa itu jarang sekali ada daun ketumbar di dalam masakan kami gitu ya. Nah kalau di sini kayaknya sering, makanya saya jadi inget, oh iya ini sayur ini kok saya gak suka gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita manusia tuh suka pilih makanan ya. Apa sih yang enak yang masuk ke mulut dan tentu saja apa yang baik bagi tubuh kita. Nah sayuran adalah asupan yang baik Bapak Ibu Saudara bagi tubuh kita. Tetapi kadang kita itu gak suka rasanya ya. Berbeda dengan pohon, tumbuhan, dia gak punya lidah. Dia itu akan serap apapun yang kita berikan kepadanya ya. Tumbuhan itu kalau kita siram dengan air, ya dia serap itu. Kalau kita siram dengan racun, ya dia serap itu. Tapi habis itu dia mati, begitu ya. Saya ingat juga karena tanaman saya didatengin semut. Wah, semut itu kalau dia lagi panas-panas begini itu suka keluar dari sarangnya gitu ya. Terus dia pindah tuh ke tanaman-tanaman saya. Wah, saya nggak suka. Saya semprot pakai baygon. Tanaman saya ikutan layu gitu ya, wah saya nyesel gitu. Jadi tanaman itu ya udah dia serap apapun gitu ya, termasuk racun. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu kadang rasanya seperti sayuran itu tadi ya. Kita itu kurang suka atau kita nggak suka atau kita hindari karena rasanya ini nggak enak gitu ya. Tetapi itu asupan yang sangat baik bagi pertumbuhan kita ya. Itu bukan racun dan kita harus mendapatkan asupan itu. Nah, seperti tanaman yang menyerap apapun, suka nggak suka, kita perlu Bapak Ibu Saudara asupan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini menjadi asupan yang bergizi bagi pertumbuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kekinian ya ada hal yang populer. Ada satu frase sering itu disingkat SBNR, spiritual but not religious. Jadi saya sering dengar orang ngomong, saya bukan orang yang religius, tetapi saya orang yang spiritual. Apa maksudnya gitu ya? Oh saya merasa dekat dengan Tuhan. Saya merasa dekat dengan Tuhan tanpa harus menunjukkan atribut keagamaan tertentu. Tanpa bilang, oh saya orang Kristen, oh saya orang Hindu, Buddha, Islam dan seterusnya. Begitu ya. Nah kalimat-kalimat seperti ini tuh sering saya dengar dari para figur publik, artis-artis, penggiat medsos. Kalau dulu namanya spiritual, religius itu kata yang sama ya.
kata yang saling bersinonim, artinya sama. Tapi sekarang dimaknai berbeda. Nah, jadi bisa ada perbedaan. Jadi kira-kira artinya gini loh. Dia tuh seperti mau ngomong, saya ini orang baik. Saya orang baik yang punya tujuan baik, kehendak baik. Meski saya tidak tampil dengan agama tertentu. Saya tidak berafiliasi dengan agama tertentu. Masa bodoh dengan agama. Kenapa? Ada suatu kegelisahan di dalam masyarakat kita ya. Terhadap perilaku beragama. Agama itu dinilai mengekang. Agama itu menjemukan, bosen gitu ya. Ngebosenin nih. Bahkan agama itu melibatkan kekerasan-kekerasan. Jadi inilah fenomena di masyarakat kita ya. Bapak Ibu Saudara mungkin kita nggak seperti itu ya. Kita nggak sampai mengatakan wah saya tidak beragama. Mungkin kita tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi mungkin kita mengatakan ya di dalam pertumbuhan kita. Saya punya kerohanian yang baik kok gitu ya. Meskipun saya tidak membaca Alkitab, saya tetap bertumbuh gitu ya. Atau saya punya kerohanian yang baik, meskipun saya nggak bersaat teduh. Saya suka dengar lagu-lagu rohani, ya itu cukup buat saya. Kalau baca Alkitab ya mungkin seminggu sekali gitu ya. Ketika di gereja, pembicara, pengkhotbah ajak baca Alkitab ya seminggu sekali begitu. Bapak Ibu Saudara jangan kita coba-coba melepaskan hidup kerohanian dari firman Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa bertumbuh. Pada bagian ini Yesus itu memastikan Bapak Ibu Saudara tidak bisa berbuah tanpa tinggal di dalam Dia, tanpa tinggal di dalam firman Tuhan. Nah selanjutnya, di dalam perikop yang pendek yang kita sama-sama simak tadi ada 8 ayat ya, ini disebutkan ada 6 atau 7 kali kata tinggal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, tinggallah itu disebutkan 6 sampai 7 kali kira-kira ya. Jadi ini sesuatu yang penting yang Yesus sangat tekankan tentang keberadaan kita atau kita tinggal atau melekat kepadanya. Ini berbicara tentang satu relasi dengan Yesus yang terus menerus, yang tidak putus-putusnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh bayangkan tanaman anggur itu ya yang merambat atau tanaman yang lain yang dia punya ranting-ranting, punya cabang-cabang. Kalau ranting atau cabang itu patah gitu ya, nggak sengaja misalnya kita lagi kita patahin, pasti mati mereka ya. Pasti ketika ranting itu tidak lagi berada bersama dengan pokoknya atau batang induknya utamanya, dia akan mati gitu ya. Ya memang sih ada ya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang kalau kita itu bisa lakukan stek ya, di stek itu dipotong bagian batangnya, kemudian ditanam, ditancap ke tanah, dia tumbuh, ada yang bisa seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara secara umum tanaman-tanaman itu ketika rantingnya dipatahkan, ketika ranting itu tidak lagi menjadi bagian dari tubuh induknya, dia mati ya. Kenapa? Karena nutrisi penopang kehidupannya terputus. Ya, tidak ada akar yang memberikan nutrisi kepadanya maka dia mati. Demikian juga dengan kita murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu Saudara adalah milik Kristus, milik Yesus, Tuhan itu tidak begitu saja membiarkan Bapak Ibu Saudara itu terlepas ya. Ada seorang murid Yesus yang menjadi ranting yang tidak tinggal di dalam pokok itu. Yudas, dia seperti ranting yang kering, yang tidak berbuah, yang kemudian berakhir tragis. Saya percaya tidak seorang pun dari para murid yang ingin seperti Yudas. Juga tidak bagi Bapak Ibu Saudara sekarang saat ini ya. Kita tidak ingin menjadi seperti Yudas, ranting yang kering, yang kemudian tidak berbuah dan dibuang. Tetap ada di dalam relasi dengan Yesus, melekat berarti itu terus mendapatkan asupan nutrisi dari firman Tuhan. Ya demikian maksudnya ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-7 ya. Saya lompati penjelasan langsung ke ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi terus terkoneksi dengan Yesus,
kita mendapatkan nutrisi firman Tuhan itu ya, maka mintalah. Tuhan katakan mintalah ya. Doa menjadi sarana kita untuk kita itu dapat memohon, kita dapat tetap terkoneksi dengan Allah. Apa saja yang kamu kehendaki. Jadi ketika kita telah tinggal di dalam Dia, firman itu kita konsumsi menjadi asupan nutrisi yang baik bagi kita, maka apapun yang kita kehendaki itu tidak mungkin berlawanan dengan kehendak Allah. Dan pasti Allah mengabulkannya. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan lagi ya secara keseluruhan ilustrasi tentang pokok anggur ini, tanaman anggur ini. Kemudian kita kaitkan dengan tema kita ya, berakar dalam firman dan doa. Saya ingin kita melihat satu perspektif yang lain begitu ya, dan menarik aplikasinya. Yang menurut saya sayang sekali kalau kita hanya melihatnya bagian ini mengingatkan kita tuh harus rajin baca Alkitab, kita itu harus rajin doa saat teduh dan seterusnya. Betul ya, itu memang betul. Tetapi ada hal yang lebih lanjut yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan. Tinggal di dalam pokok anggur itu berbicara bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus telah dipersatukan dengan Dia, menjadi satu dengan Dia dan anggota tubuh yang lain, orang percaya lainnya. Ya, kita tersusun jadi satu tubuh. Karena kita tinggal di dalam Dia, itulah kita itu mampu. Kita itu bisa hidup dengan murni, kita bisa hidup di dalam kesalehan. Dengan Kristus itu menjadi bagian di dalam aspek kehidupan kita, ya, baik yang kecil maupun besar. Kristus berbagian di dalamnya. Bahkan kita menanggungkan segala beban kepada Kristus. Kita memperoleh segala hikmat dan kekuatan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ingin membahas lagi ya sedikit tentang pokok anggur. Mengapa? Kenapa Bapak Ibu Saudara Yesus itu dikatakan akulah pokok anggur yang sejati. The true vine. Pokok anggur yang sejati. Vine itu tanaman yang merambat itu ya, maksudnya anggur itu. Kenapa Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang sejati? Bapak Ibu Saudara, ada satu gagasan dari paham gnostisisme yang berkembang pada masa itu ya. Bahwa pohon anggur atau vine itu adalah pohon kehidupan bagi mereka. Ya, ini mitos mereka ya. Kehidupan di mana manusia itu memperoleh kehidupan dari pohon anggur ini. Nah, kalau gagasan yang sama ini yang beredar ketika Injil Yohanes ditulis, maka pernyataan Yesus ini memiliki signifikansi yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Yesus apa yang merupakan murni mitos itu tadi ya, pohon anggur itu mitos, pohon kehidupan. Justru ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam darah dan daging melalui kematian dan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kan kita merayakan Imlek ya. Wah, ada semangat-semangat yang berbeda ketika mau Imlek. Tapi saya juga sering mendengar ada mitos-mitos ya yang membelakangi di dalam budaya kita ini gitu ya. Misalnya ya warna merah. Nah, warna merah itu kenapa sih banyak digunakan ornamen ya warna merah? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Nah, ketika saya baca, oh itu untuk mengusir hal-hal yang jahat. Karena ada mitos, ada semacam makhluk atau monster yang mengerikan ya. Dia itu datang ke desa-desa, menebar teror di mana-mana. Kemudian dia itu takut sama warna merah. Nah, makanya ornamen-ornamen ketika Imlek itu dikasih warna merah untuk mengusir ini ya, monster yang jahat ini gitu. Bapak Ibu Saudara, bagi kita warna merah itu melambangkan darah Kristus. Darah anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Dan darah itu mengusir kejahatan, menyucikan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dan saya. Atau mitos lain misalnya di dalam tradisi kita Imlek begitu ya. Ada kue keranjang yang lengket dan manis gitu ya. Ada mitos bahwa ada dewa dapur itu mencatat, dia bertugas mencatat perbuatan baik dan buruk dari manusia ya. Nah, dia kalau datang ke dapur menemukan kue keranjang, dia makan itu akan lengket-lengket ya. Jadinya dia
tidak bisa memberikan laporan karena habis makan kue keranjang. Mulutnya lengket, dia tidak bisa memberikan laporan kepada dewa langit, begitu kira-kira ya, karena mulutnya lengket. Nah, lagi pula kue keranjang itu manis juga. Nah, supaya apa? Supaya laporannya kepada dewa langit itu yang manis-manis aja, yang baik-baik aja ya. Jadi ada konsep di dalam budaya atau mitos ini, ada konsep perantara atau mediator. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah mediator atau perantara agung kita kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara tidak perlu menyogok Yesus gitu ya, dengan kue manis dan lengket. Karena dia datang bukan untuk mencatat perbuatan baik kita, atau dia datang bukan untuk menghakimi saudara dan saya, melainkan menebus, menghapus dosa kita dengan pengorbanannya. Yesus itu dilekatkan dengan paku di atas kayu salib. Itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dialah pokok anggur yang sejati itu. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada disiplin-disiplin rohani ya yang kita lakukan. Saya tidak hendak mengatakan kerajinan kita itu menjadi tidak penting, bukan begitu ya. Justru hal itu bagaimana kita menjalaninya itu hal yang terus-menerus kita upayakan ya. Saya memahami, saya pun demikian ya. Ada waktu-waktu kita bolong, tidak baca, kita jatuh bangun begitu ya. Tapi itu sesuatu yang perlu terus-menerus kita usahakan. Pembacaan firman Tuhan dan doa. Karena tidak ada cara lain untuk kita menerima asupan firman dan kita tetap terkoneksi dengan Allah. Tanpa kita membaca Alkitab, tanpa kita berdoa. Tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita perhatikan ya ilustrasi pokok anggur ini, sebenarnya ini masih berlanjut ya di dalam perikop yang selanjutnya yang tadi kita nggak baca Bapak Ibu Saudara ya. Yesus itu mengatakan di dalam ayat ke-13, kita tadi tidak baca tapi saya mau bacakan bagi kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Anggur menjadi simbol darah Kristus yang tercurah menebus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara, tanpa pengorbanan Kristus, kesalehan dan kerajinan kita itu tidak ada artinya. Itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita memikirkan kembali. Apa sebetulnya di balik ketekunan kita, di balik kerajinan kita, disiplin-disiplin segala aktivitas kerohanian kita. Apa sebetulnya yang memotivasi kita? Seharusnya itu semua adalah upaya kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Bukan demi supaya checklist kita lengkap gitu ya. Saya tidak menyalahkan kalau saudara membuat checklist, itu hal yang baik. Tetapi bukan hanya sekadar supaya kita centang selesai baca, bukan. Bukan hanya sekadar, wah tenang saya sudah doa hari ini, sudah baca Alkitab. Atau bukan juga sekadar supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Karena kita rajin dan tekun. Bukan hanya sekedar itu. Tapi mari kita merenungkan kembali. Adakah kasih kita semakin dalam kepada Allah dan kepada sesama kita? Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketekunan kita di dalam firman dan doa harus berbuahkan kasih yang manis, yang boleh dinikmati orang lain, yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan tolong kami ketika kami jatuh dan bangun di dalam disiplin-disiplin kami untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya dan menjadikannya bagian yang integral di dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan ialah yang menopang kami. Dan ketika kami diingatkan kembali bahwa kami melakukannya karena kami ingin mengasihi Engkau dengan segenap ketaatan kami, dengan segenap kekuatan kami dan jiwa kami. Tuhan tolonglah kami anak-anak-Mu. Kami berdoa memohon demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.